Selamat siang, Bu Nurhayati Siregar. Kami akan mempresentasikan critical review proposal replikasi dengan judul analisa pengaruh portabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan sustainability report. Kelompok kami di sini ada berdelapan, yang dimana itu Karis Amanda, Aprilia Vicky Fadrian, Adelia Kusuma Wardani, Anggun Palipur, Widodo Sihombing, Muhammad Kolil Anas, Afitia Rizky Kadarina, dan Aida Fitriana Rahma. Selanjutnya, Mas. Ada 5 outline presentasi kami. Yang pertama, identifikasi artikel, di mana itu adalah tabel komponen penelitian artikel asli. Yang kedua, critical review, kekuatan dan kelemahan dan research gap-nya atau pencarian gap-nya. Yang ketiga, proposal replikasi, di mana modifikasi variabel, sektor, dan periodenya. Yang keempat, ada perbandingan penelitian asli dan replikasi. Yang kelima adalah kesimpulan, ringkasan, dan saran penelitian lanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, yang pertama mengenai identifikasi artikel. Untuk judul dari jurnal ini yaitu analisis pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap sustainability report. Untuk penulis dari jurnal ini yaitu Feren Gunawan dan Julianti Syarif. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Akuntansi, Auditing, dan Keuangan volume 19 pada tahun 2022. Untuk variabel X dari jurnal ini atau variabel independen, yang pertama yaitu profitabilitas atau return on asset, yang kedua yaitu leverage dengan perhitungan debt to asset ratio, dan yang ketiga adalah ukuran perusahaan dengan penghitungan total aset. Kemudian untuk variabel Y atau dependennya yaitu pengungkapan sustainability report. Sustainability report ini dihitung berdasarkan SRDI dari GRI G4 dengan 91 indikator. Salah satu indikatornya, salah satunya yaitu kinerja ekonomi. Kemudian selanjutnya teori. Teori yang digunakan yaitu teori stakeholder, yang menyatakan bahwa para stakeholder mempunyai hak untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan perusahaan supaya para stakeholder dapat membuat suatu keputusan. Yang kedua yaitu teori legitimasi. Teori ini merupakan teori yang menjelaskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa aktivitas operasional yang mereka jalankan dalam batasan dan norma yang terdapat di lingkungan masyarakat tempat perusahaan beroperasi. Kemudian untuk metode dan sampel dari penelitian ini yaitu regresi linear berganda dengan pengolahan menggunakan SPSS 25. Pengambilan datanya menggunakan purposive sampling yang menghasilkan 90 data yang dapat diteliti dalam sektor energi dan bahan material yang diambil dari BEI pada periode tahun 2016 sampai 2020. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian menurut artikel ahli dari Gunawan dan Syarif tahun 2022. Jadi menurut penelitian yang terdahulu bahwa profitabilitas itu tidak berpengaruh terhadap tidak berpengaruh untuk leverage-nya dari berpengaruh positif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif. Koefisien determinasinya adalah R2-nya adalah 9,1%, sehingga variasi sustainability report-nya masih dijelaskan di variabel lain di luar model. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai critical review di bagian kekuatan metodologi artikel ini. Yang pertama, uji asumsi klasik dilakukan secara lengkap, mulai dari normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, hingga heteroskedasitas, dan semuanya terpenuhi, sehingga model regresi yang digunakan valid. Kemudian yang kedua, proksi variabel konsisten dengan literatur yang diakui. ROA, dan ukuran perusahaan masing-masing mengacu pada buku Kasih pada tahun 2016 dan Sartono pada tahun 2015. Yang ketiga, pengukuran Sustainability Report menggunakan SRDI yang berbasis 3Q4 dengan 91 indikator yang merupakan standar pelaporan keberlanjutan internasional. Kemudian, yang keempat, data panen 5 tahun dari 2016 hingga 2020 dengan 90 sampel memberikan variasi data yang cukup memadai untuk analisis regresi.
Kemudian yang terakhir adalah setiap hasil pembahasan didukung bukti empiris dari perusahaan spesifik seperti Wastika Beton dan Bumi Resort, sehingga argumen yang dibangun menjadi lebih konkret. Baik, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah kelemahan dan research gap. Di sini artikel Gunawan dan Syarif memiliki beberapa kelemahan yang perlu dikritisi. Nilai R kuadrat sebesar 19,1% sangat rendah. Artinya 80,9% variasi pengungkapan sustainability report tidak dapat dijelaskan oleh model, mengindikasikan masih banyak variabel penting yang belum dieksplorasi dalam penelitian tersebut. Yang kedua, variabel likuiditas belum dimasukkan dalam model. Padahal Hermawan dan Sutarti membuktikan pengaruhnya terhadap pengungkapan sustainability report. Selain itu, profitabilitas yang terbukti tidak berpengaruh dalam penelitian ini mengindikasikan perlunya penggantian variabel yang lebih relevan. Yang ketiga, periode 2016 sampai 2020 sudah tidak mencerminkan kondisi terkini pasca pandemi COVID-19. Padahal dinamika bisnis berkembang pesat dalam periode 2020 sampai 2024. Yang keempat, penelitian hanya menggunakan teori stakeholder dan legitimasi. Teori agensi yang dikembangkan oleh Jensen and McLean juga relevan karena menjelaskan bagaimana konflik kepentingan antara prinsipal dan agen mempengaruhi keputusan pengungkapan informasi non-keuangan seperti sustainability report. Dari sisi research gap-nya, berdasarkan analisis kekuatan dan kelemahan, terdapat beberapa research gap yang masih terbuka. Yang pertama, variabel likuiditas belum dimasukkan dalam model penelitian Gunawan dan Syarif. Padahal Hermawan dan Sutarti dalam jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan telah membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Yang kedua, penelitian pada sektor pertambangan dengan variabel leverage, ukuran perusahaan, dan likuiditas terhadap sustainability report masih sangat terbatas. Harvianti dan Widyaningsih menyebutkan sektor pertambangan memiliki tekanan lingkungan dan sosial yang lebih tinggi dibanding sektor lain, sehingga penelitian di sektor ini sangat relevan. Nah, yang ketiga, hasil penelitian profitabilitas yang inkonsisten antar penelitian. Antara Mutia dan Liana yang menemukan pengaruh positif, berbeda dengan Gunawan dan Syarif yang tidak menemukan pengaruh, menunjukkan perlunya pengujian ulang di konteks sektor berbeda. Terus yang keempat, tidak ada penelitian terbaru tahun 2020 sampai 2024 yang menguji variabel-variabel ini, khusus di sektor pertambangan BI. Putri Prayoga dan Aini yang meneliti sektor pertambangan periode 2021 sampai 2023 hanya berfokus pada pengaruh sustainability report terhadap kinerja keuangan, bukan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapannya. Yang kelima, penelitian Gunawan dan Syarif hanya menggunakan teori stakeholder dan teori legitimasi, sehingga masih terdapat kesenjangan teoritis terkait penggunaan teori agensi. Teori agensi dinilai relevan, terutama pada sektor pertambangan yang memiliki risiko tinggi dan potensi asimetri informasi yang lebih besar antara manajemen dan pemangku kepentingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu proposal replikasi. Pada bagian ini, kami mengusulkan penelitian replikasi sebagai pengembangan dari penelitian Gunawan dan Syarif. Proposal ini disusun berdasarkan kelemahan dan research gap yang telah kami identifikasi sebelumnya. Dalam penelitian replikasi ini, variabel dependen tetap menggunakan sustainability report yang diukur melalui Sustainability Report Disclosure di Index atau SRDI berdasarkan standar GRI G4 dengan 91 indikator. Dengan demikian, hasil penelitian nantinya tetap dapat dibandingkan dengan penelitian asli.
Sementara itu, terdapat perubahan pada variabel independen. Kami tetap mempertahankan leverage yang diproyeksikan dengan debt to asset ratio atau DAR dan ukuran perusahaan yang diukur menggunakan logaritma natural total asset. Namun, variabel probabilitas dihapus dan diganti dengan likuiditas yang diproyeksikan menggunakan current ratio. Pemilihan likuiditas ini didasarkan pada penelitian Hermawan dan Sutarti yang menunjukkan bahwa likuiditas berpotensi mempengaruhi pengungkapan sustainability report, tetapi belum diuji dalam penelitian Gunawan dan Syarif. Selain itu, penambahan variabel baru, kami coba mengubah objek penelitian menjadi perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor ini dipilih karena memiliki dampak lingkungan dan sosial yang lebih besar, sehingga tuntutan terhadap transparansi dan pelaporan keberlanjutan juga lebih tinggi. Untuk periode penelitian, kami juga memilih pada tahun 2020 sampai tahun 2024, agar dapat menggambarkan kondisi terkini pasca pandemi dan perkembangan praktik yang semakin meningkat. Untuk metode penelitian, kami tetap menggunakan regresi linear berganda dengan teknik purpose sampling agar hasil penelitian dapat dibandingkan secara langsung dengan penelitian sebelumnya. Melalui modifikasi variabel sektor dan penelitian ini, kami berharap model yang diusulkan mampu memberikan penjelasan yang lebih baik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sustainability report. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hipotesis penelitian replikasi. Hipotesis yang pertama yaitu leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report pada perusahaan sektor pertambangan di BEI periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Perusahaan dengan leverage tinggi cenderung meningkatkan pengungkapan untuk menjaga kepercayaan stakeholder. Hipotesis kedua, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report pada perusahaan sektor pertambangan di BI periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Perusahaan besar menghadapi tekanan yang lebih besar untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan. Yang terakhir, hipotesis 3, yaitu likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report pada perusahaan sektor pertambangan di BI tahun 2020 sampai dengan 2024. Perusahaan dengan likuiditas baik memiliki kapasitas finansial untuk mendanai kegiatan sosial dan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu terkait dengan perbandingan antara jurnal yang asli dengan replikasi. Pada saat ini kami membandingkan penelitian asli oleh Gunawan dan Syarif tahun 2022 dengan proposal penelitian replikasi yang kami usulkan. Perbedaan pertama yaitu terdapat pada variabel independen. Penelitian asli menggunakan profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Sementara itu, dalam penelitian replikasi kami mengganti variabel profitabilitas dengan likuiditas. Perubahan ini dilakukan karena profitabilitas terbukti tidak berpengaruh signifikan pada penelitian sebelumnya. Sedangkan likuiditas berdasarkan penelitian Hermawan dan Sutarti memiliki potensi untuk mempengaruhi pengungkapan sustainability report. Perbedaan yang kedua yaitu terdapat pada sektor penelitian. Penelitian asli berfokus pada sektor energi dan bahan material, sedangkan penelitian replikasi diarahkan pada sektor pertambangan. Pemilihan sektor pertambangan didasarkan pada karakteristiknya yang memiliki dampak lingkungan dan sosial yang lebih besar, sehingga tuntutan terhadap laporan keberlanjutan juga lebih tinggi. Perbedaan ketiga yaitu periode penelitian. Penelitian asli menggunakan periode 2016 sampai 2020, sedangkan penelitian replikasi menggunakan periode 2020 sampai 2024 agar hasil penelitian lebih relevan dengan kondisi terkini dan dapat menggambarkan perkembangan praktek sustainability report pasca pandemi. Selain itu, dari sisi teori, kami menambahkan teori agensi untuk melengkapi teori stakeholder dan teori legitimasi yang digunakan pada penelitian asli. Penambahan teori ini bertujuan untuk menjelaskan potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi yang terjadi antara manajemen dan pemangku kepentingan. Untuk metodenya masih sama, kemudian dengan berbagai modifikasi tersebut, kami berharap penelitian replikasi dapat menghasilkan nilai R-square yang lebih tinggi, sehingga mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sustainability report secara lebih baik dibandingkan penelitian sebelumnya. Jadi dapat dilihat bahwa penelitian replikasi ini tidak sekedar mengulang penelitian sebelumnya,
tetapi juga memberikan pengembangan melalui penambahan variabel, perubahan objek penelitian, pembaruan periode, dan penguatan landasan teori. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebagai penutup, ada 4 poin kesimpulan. Yang pertama adalah artikel Gunawan Syarif 2022 memiliki metode yang solid, namun nilai R-square-nya hanya 19,1%. Artinya, ketiga variabel yang digunakan hanya menjelaskan sekitar 19 variasi kinerja keuangan, sehingga model ini masih bisa diperkuat. Yang kedua, kelemahan utamanya adalah variabel yang terbatas, sektor yang sempit, periode yang sudah lama, serta belum mempertimbangkan aspek likuiditas perusahaan. Yang ketiga, kami mengusulkan proposal replikasi dan 3 variabel independen, yaitu leverage, ukuran perusahaan, dan likuiditas terhadap sustainability report dengan objek penelitian sektor pertambangan periode 2020-2024. Yang terakhir, novelty dari proposal ini ada 2, penambahan variabel likuiditas berdasarkan Hermawan dan Sutarti 2021 dan pemilihan sektor pertambangan yang menurut Afrianti dan Widianingsi 2022 masih jarang diteliti. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih.